Selamat siang buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai substitusi yang melibatkan pangkat rasional dan integral operasial. Nah, untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Valentina Simangunsong sebagai moderator sekaligus presentasi yang pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Tolong disimak ya teman-teman. Baiklah, yang pertama itu substitusi melibatkan pangkat rasional. Nah, ini dia bentuknya, bentuk yang pertama. Jika integral hanya memuat bentuk irasional dari suatu macam suku, misalkan x, maka bentuk integral tersebut dapat dijadikan sebagai fungsi rasional dengan substitusi x sama dengan z pangkat n. Nah, di mana n itu adalah KPK dari pangkat-pangkat akarnya, atau n itu adalah penyebut bersamaan dari pecahan k per l dan s per r. Integral yang melibatkan pangkat rasional dari x sering digunakan sebagai substitusi, sehingga diperoleh integral dari sebuah fungsi rasional. Misalkan, u itu sama dengan x pangkat 1 per n, dengan n sebagai kelipatan persekutuan terkecil dari pangkat-pangkat penyebut variabel x. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memperoleh pangkat dalam bilangan bulat dari pangkat pecahannya. Nah, untuk lebih memahami bentuk pertama, contoh ini dapat kita lakukan. Contoh soal dari bentuk yang pertama yaitu integral dari akar L tambah E pangkat X dx. Maka kita misalkan U pangkat 2 sama dengan L tambah E pangkat 2. Kenapa U nya pangkat 2? Itu untuk menghilangkan akarnya. Sehingga U pangkat 2 sama dengan L tambah E pangkat 2. Di mana nilai E pangkat 2 sama dengan U pangkat 2 dikurang 1. Dan nilai X sama dengan ln U pangkat 2 dikurang 1. Dan nilai dari dx sama dengan 2U per U pangkat 2 dikurang 1 du. Maka integral dari akar L tambah E pangkat X dx sama dengan integral U dalam kurung 2U per U pangkat 2 kurang 1 du. Maka integral 2U pangkat 2 per U pangkat 2 dikurang 1 du sama dengan integral 2 ditambah 2 per U pangkat 2 dikurang 1 du sama dengan 2U integral dalam kurung 1 per U kurang 1 dikurang 1 per U kurang 1 du sama dengan 2U tambah ln U kurang 1 tambah ln U tambah 1 tambah C, sehingga 2U tambah ln U kurang 1 per U tambah 1 tambah C. Maka kita masukkan tadi nilai U nya itu 2 akar 1 tambah E pangkat X tambah ln 1 tambah E pangkat X kurang 1 per 1 tambah E pangkat X tambah 1 tambah C, atau dengan menggunakan cara lain yaitu soalnya itu integral akar 1 tambah E pangkat X dx sama seperti tadi. Kita misalkan dulu U pangkat 2 itu sama dengan 1 tambah E pangkat X, dan nilai E pangkat X itu sama dengan U pangkat 2 dikurang 1, dan nilai X itu sama dengan ln U pangkat 2 dikurang 1, dan nilai dari dx itu sama dengan 2U per U pangkat 2 dikurang 1 du. Maka integral dari akar 1 tambah E pangkat X dx sama dengan integral U dalam kurung 2U per U pangkat 2 dikurang 1 du. Maka integral 2U pangkat 2 per U pangkat 2 dikurang 1. Dari mana asalnya 2U pangkat 2? Itu dikhasil kali dari U kali 2U. Maka hasilnya 2U pangkat 2.
Maka selanjutnya itu 2 dikali 2-nya dikeluarkan sehingga 2 dikali integral U pangkat 2 per U pangkat 2 kurang 1 du. Maka ini hasilnya kita turunkan 2 dikali integral U pangkat 2 kurang 1 tambah 1 per U pangkat 2 kurang 1 du. Dari mana hasilnya ini? Itu hasil dari sifat integral yaitu integral A kali fx dx itu sama dengan artinya A dikali integral fx dx. Maka hasilnya yang tadi itu 2 dikali integral U pangkat 2 per U pangkat 2 dikurang 1 du. Maka selanjutnya 2 dikali integral U pangkat 2 dikurang 1 tambah 1 per U pangkat 2 dikurang 1 du. Maka selanjutnya itu 2 dikali integral U pangkat 2 dikurang 1 per U pangkat 2 dikurang 1 ditambah 1 per U pangkat 2 dikurang 1 du. Mengapa dia bentuknya seperti ini? Karena kita menggunakan sifat integral yang seperti ini. Integral dari fx tambah atau kurang gx dx. Maka itu artinya sama dengan integral fx dx tambah atau kurang integral gx dx. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu adalah 2 dalam kurung U tambah integral 1 per U pangkat 2 dikurang 1 du. Kemudian 2 dalam kurung U tambah setengah ln mutlak U kurang 1 per U tambah 1 sama dengan 2U tambah ln mutlak U kurang 1 per U tambah 1, sehingga hasilnya itu 2U tambah ln mutlak U kurang 1 per U tambah 1 ditambah C. Maka kita masukkan nilai U nya itu tadi akar 1 tambah E pangkat X, maka 2 akar 1 tambah E pangkat X ditambah ln mutlak akar dari 1 tambah E pangkat X kurang 1 per akar 1 tambah E pangkat X tambah 1 ditambah C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi substitusi melibatkan pangkat rasional dengan bentuk integral R buka kurung X AX tambah B per CX tambah D pangkat K per L hingga AX tambah B per CX tambah D pangkat R per S dx. Untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini, maka kita reduksikan ke integral fungsi rasional dengan substitusi AX tambah B per CX tambah D sama dengan T pangkat N, di mana N merupakan penyebut bersama dari K per L hingga X pangkat R per S. Untuk menambah pemahaman kita, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh soal berikut, di mana soalnya yaitu integral dx per X tambah 2 akar X tambah 1. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita perlu melakukan pemisalan U, di mana U-nya sama dengan akar X tambah 1. Mengapa kita ambil X tambah 1, akar X tambah 1? Karena ini merupakan materi substitusi pangkat rasional, sehingga jika kita mengambil U-nya itu adalah akar, maka nantinya U ini dapat kita pangkatkan untuk menghilangkan akarnya. Maka antara ruas kanan dan ruas kiri kita pangkatkan, sehingga menghasilkan U pangkat 2 X tambah 1. Seperti ini. Dari sini kita dapat melakukan turunan, sehingga menjadi dx per du sama dengan 2U. Selanjutnya, dx sama dengan 2U du. Dari persamaan U kuadrat sama dengan X tambah 1, kita juga bisa menentukan nilai X-nya. Sehingga menjadi U kuadrat sama dengan X tambah 1, X sama dengan
U kuadrat kurang 1. Setelah kita mengetahui nilai X-nya, maka kita bisa menyelesaikan soal yang ada. Integral dx per X tambah 2 akar X tambah 1. Pengerjaannya, dx-nya kita substitusikan, nilainya 2U du per seperti yang kita ketahui, nilai X-nya sudah diketahui, yaitu U kuadrat kurang 1 tambah 2. Nilai akar X tambah 1 sudah kita misalkan menjadi U. Selanjutnya, di sini U-nya bisa kita coret menjadi integral 2 du per U kuadrat tambah 1. Duanya bisa kita keluarkan, jadinya U integral du per U kuadrat tambah 1. Dari sini bentuk integral du per U kuadrat tambah 1 itu sama dengan arcus tan. Arcus tan. Mengapa? Karena itu bisa kita ketahui dari buku diktat kita pada halaman 4 bagian 1.18 nomor 3. Ini arcus tan U. Sebenarnya dengan hasil seperti ini sudah dapat dikatakan betul. Namun kita dapat melakukan penyederhanaan lagi sehingga hasilnya menjadi 2 inverse tan U tambah C. U-nya kita kembalikan ke awal menjadi 2 tan inverse akar X tambah 1 tambah C. Ini adalah hasilnya yang paling sederhana. Nah, mengapa arcus tan bisa kita ganti menjadi inverse tan? Itu dikarenakan arcus tan merupakan inverse dari tan, sehingga kita mendapat persamaan baru menjadi arcus tan sama dengan inverse tan, seperti ini. Saya akan menjelaskan integral parsial. Integral parsial merupakan metode dari integral yang bergantung pada hasil kali dua fungsi diferensiabel. Di sini, integral U kali dv sama dengan UV kurang integral V kali du. Kita di sini ada konsepnya, di mana d per dx, fx gx sama dengan fx g aksen x tambah gx f aksen x. Integral d per dx, fx gx dx sama dengan integral fx g aksen x dx tambah integral gx f aksen x dx. Fx gx tambah c sama dengan integral fx g aksen x dx tambah integral gx f aksen x dx. Integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx kurang integral gx f aksen x dx tambah c. Integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx kurang integral gx f aksen x dx, atau kita kembali ke sini, yaitu integral U kali dv sama dengan UV kurang integral V kali du. Di sini kenapa tidak ada C? Arti dari tidak ada C-nya ini untuk menyederhanakan. Baik, selanjutnya kita mempunyai contoh, yaitu contohnya ini, integral x kuadrat e pangkat min e dx. Kita misalkan U sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2 dx,
dv sama dengan e pangkat min x dx. V sama dengan integral e pangkat min x dx. V sama dengan minus e pangkat min x. Integral x kuadrat e pangkat min x dx sama dengan integral u kali dv. Sama dengan uv kurang integral v kali du. Sama dengan x kuadrat kali min e pangkat min x tambah 2 integral x e pangkat min x dx. Misalkan u sama dengan x, du sama dengan dx, dv sama dengan e pangkat min x, v sama dengan integral e pangkat min x dx, sama dengan min e pangkat min x. 2 integral x e pangkat min x dx sama dengan 2 kali min x e pangkat min x tambah integral e pangkat min x dx sama dengan min 2e pangkat min x kurang 2e pangkat min x. Dengan demikian, integral x kuadrat e pangkat min x dx sama dengan min x kuadrat kali e pangkat min x kurang 2x kali e pangkat min x kurang 2e pangkat min x sama dengan min e pangkat min x kali x kuadrat tambah 2x tambah 2 tambah c. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kedua dari materi integral parsial. Kita bisa dilihat di buku di halaman 48, contoh yang keempat. Soalnya, integral x pangkat 3 sin x dx. Nah, di sini kita pakai pemisalan, di mana kita misalkan u adalah x pangkat 3 dan sin dx adalah dv. Nah, kita misalkan u adalah x pangkat 3, maka kita bisa dapat du-nya adalah n x n kurang 1, ini rumusnya, sama dengan 3x pangkat 3 kurang 1, maka sama dengan 3x pangkat 2. Nah, kita misalkan dv-nya tadi adalah sin x. Maka kita dapat v-nya adalah integral sin x dx. Kita tahu integral sin x itu adalah min cos x. Selanjutnya kita substitusi ke dalam persamaan integral parsial, yaitu integral x pangkat 3 sin x dx sama dengan integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Kita substitusikan, u-nya tadi kita dapat adalah x pangkat 3, v-nya kita dapat adalah min cos x dikali min cos x dikurang integral v-nya min cos x dikali dengan du-nya adalah 3x pangkat 2 dx. Lalu selanjutnya kita kalikan ke dalam, x pangkat 3 dikali min cos x adalah min x pangkat 3 cos x tambah, kenapa jadi positif? Karena negatif dikali negatif jadi positif, tambah integral 3x pangkat 2 cos x dx. Nah, integral 3x pangkat 2 cos x dx ini kan masih dalam bentuk perintegralan. Selanjutnya kita integral yang ini menggunakan metode integral parsial seperti tadi ini. Integral 3x pangkat 2 cos x dx. Kita misalkan ini 3x pangkat 2 adalah u dan cos x itu adalah dv. Kita misalkan u-nya adalah 3x pangkat 2 dan maka kita dapat du-nya dari rumus nx pangkat n kurang 1, maka 2 dikali 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 6x dx. Maka kita misalkan lagi, dv-nya adalah cos x, maka cos x dx, maka v-nya kita dapat integral cos x dx. Kita tahu integral cos x itu adalah sin x,
Maka kita selanjutnya substitusi ke persamaan integral parsial, yaitu integral 3x pangkat 2 cos x dx sama dengan integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. U-nya tadi kita dapat 3x pangkat 2 dikali sin v-nya itu adalah sin x dikurang integral v-nya adalah sin x dan du-nya adalah 6x dx. Kita kalikan ke dalam 3x pangkat 2 dikali sin x, 3x pangkat 2 sin x dikurang integral sin x 6x dx. Maka sama dengan 3x pangkat 2 sin x dikurang integral 6x sin x dx. Nah, ini sama seperti tadi, integral 6x sin x dx ini masih dalam bentuk perintegralan. Selanjutnya kita integralkan lagi menggunakan integral parsial. Integral 6x sin x dx sama seperti tadi, kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan 6x ini adalah u dan sin x ini adalah dv. Misalkan u-nya tadi kita dapat 6x, maka kita tahu du adalah memakai rumus n x pangkat n dikurang 1 sama dengan 1 kali 6 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 6 dx. Kita misalkan dv-nya adalah sin x, maka kita dapat v-nya adalah integral sin x dx. Kita tahu integral sin x ini adalah min cos x. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan integral parsial. Integral 6x sin x dx sama dengan integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v kali du sama dengan 6x, u-nya 6x dikali dengan min cos x, ini v-nya dapat dikurang integral v-nya min cos x, du-nya kita dapat 6 dx. Kita kali ke dalam 6x kali min cos x, min 6x cos x ditambah, kenapa tambah? Kali negatif dikali dengan negatif menjadi positif, 6 integral cos x dx sama dengan min 6x cos x ditambah 6 sin x. Lalu kita kembali ke persamaan yang pertama tadi. Integral x pangkat 3 sin x dx sama dengan, kita tahu tadi dapat integral x pangkat 3 sin x dx itu adalah min x pangkat 3 cos x ditambah integral 3x pangkat 2 cos x dx. Nah, sini kita substitusi integral 3x pangkat 2 cos x dx ini. Tadi kita dapat, kita tulis min x pangkat 3 cos x. Tadi kita dapat integral ini adalah 3x pangkat 2 sin x dikurang integral 6x sin dx. Kita substitusi hasil integral min integral 3x pangkat 2 cos x dx ini ke sini. Lalu kita substitusi lagi integral min 6x sin dx tadi menjadi min x pangkat 3 cos x ditambah 3x pangkat 2 sin x dikurang min 6x x cos x tambah 6 sin x ditambah c. Lalu kita sederhanakan menjadi
min X pangkat 3 cos X ditambah 3X pangkat 2 sin X ditambah 6X cos X dikurang 6 sin X tambah C. Kita lebih sederhanakan lagi menjadi min 6 dikurang X pangkat 2 X cos X ditambah 3X pangkat 2 dikurang 6 sin X tambah C. Maka kita dapat hasilnya integral X pangkat 3 sin X dx sama dengan min 6 dikurang X pangkat 2 X cos X ditambah 3X pangkat 2 dikurang 6 sin X ditambah C. Selesai. Sekian hasil presentasi kami mengenai substitusi melibatkan pangkat rasional dan integral parsial. Dan untuk soalnya dapat dilihat dari PPT yang telah kami sediakan. Jangan lupa untuk follow IG yang tertera di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat sore.